Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Ramadhani dari kelas A, NIM 4524091032. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi seorang mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokrasi, dan santun. Materi pertama yang akan saya jelaskan itu adalah patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan-aturan sosial itu adalah sikap menurut dan taat terhadap peraturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Kepatuhan mahasiswa terhadap aturan kampus bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari proses pendidikan karakter yang berperan penting dalam pembentukan identitas sosial mereka. Saat seorang mahasiswa mematuhi aturan seperti ketepatan waktu, ketertiban, dan komitmen terhadap kode etik akademik, ia tidak hanya mengembangkan kedisiplinan tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang akan berguna dalam interaksi sosial. Contoh patuh pada aturan sosial itu, yang pertama ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya seperti kerja bakti, gotong royong, siskamling, menjaga nama baik masyarakat, patuh terhadap aturan-aturan yang ada, tidak bertindak di luar norma yang berlaku di masyarakat, selalu berusaha menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Materi yang kedua itu adalah sadar diri. Sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik diri sendiri dan kewajiban diri sendiri. Kesadaran diri atau self-awareness itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengerti, menerima perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai diri sendiri. Kesadaran diri pun juga dapat memahami keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, contohnya keluarga, teman, sahabat, dan lain. Kenapa? Karena jika kita sudah memiliki kesadaran diri sendiri, kita pun juga akan sadar terhadap perasaan-perasaan orang lain. Kita tidak semena-mena dalam berbicara, berucap. Pasti kita akan sadar bahwa perasaan orang lain itu akan seperti apa. Adapun cara-cara untuk meningkatkan kesadaran diri, yang pertama itu adalah bangun rasa ingin tahu. Selalu mencoba mencari tahu apa yang diinginkan diri sendiri, itu dapat membangun kesadaran diri. Yang kedua itu cari sudut pandang dari orang lain. Meminta pendapat orang lain tentang diri kita sendiri pun juga dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran diri. Kita sering bertanya ke orang bagaimana kita di sudut pandang mereka. Yang terakhir itu jujur pada diri sendiri, yang berarti mengakui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Materi yang ketiga adalah demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak menilai sama hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Demokrasi mengembangkan peran penting dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan yang baik serta bertanggung jawab terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai demokrasi cenderung lebih peka terhadap sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan sikap demokrasi adalah perilaku individu, tindakan, perasaan, pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki peran penting dalam demokrasi itu diantaranya yang pertama,
berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagai penyelenggara, pengawas, dan ataupun peserta. Yang kedua itu menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga itu mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan. Mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pembangunan berkelanjutan dengan terlibat dalam kegiatan akademis, inovasi, penguatan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi, bagaimana peran mahasiswa dalam mewujudkan dan menjaga ketertiban masyarakat? Caranya itu adalah melalui pendidikan, kepemimpinan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, hingga mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Adapun peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan akan memberikan manfaat serta menjadi pengontrol untuk dirinya sendiri, orang tua, teman-teman, orang-orang yang di sekitar, dan untuk negara. Dan materi yang terakhir adalah santun. Santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaan sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Untuk menjadi mahasiswa yang santun, dapat menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan jelas dan tegas, serta menghindari jargon yang tidak dipahami lawan bicara. Yang kedua itu menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghormati perbedaan, dan tidak membicara keburukan orang lain. Yang ketiga itu menjaga lingkungan kampus, buang sampah pada tempatnya, hemat penggunaan air dan energi, serta jaga tanaman dan pepohonan di lingkungan kampus. Itu sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk melakukan hal-hal seperti tadi. Yang terakhir itu menghormati otoritas akademik. Terapkan etika komunikasi yang benar dengan dosen, seperti menghormati waktu, ruangan, dan terbuka untuk kritik dan saran. Selain itu, dapat menunjukkan sikap yang baik sebagai mahasiswa itu seperti jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berpikir kritis, rendah hati, mengutamakan kejujuran akademik. Adapun contoh norma sopan santun, yang pertama itu adalah tidak menyela pembicaraan orang lain. Jadi jika kita sedang melihat orang berbicara, kita tidak boleh menyela omongan orang yang sedang berbicara itu. Yang kedua itu adalah menghormati orang yang lebih tua. Dengan kita memanggil orang yang lebih tua dengan sopan seperti kakak, abang, ayah, ibu, itu adalah salah satu menghormati orang yang lebih tua dari kita, karena kita memanggilnya tuh dengan cara yang sopan dan berbicara yang santun terhadap mereka. Menerima sesuatu menggunakan tangan kanan itu adalah salah satu sikap santun yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.